Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Kita lanjut lagi ke bab ketiga ya teman-teman ya. Ya, ini bagian kedua dasar-dasar MySQL. Di sini ada bab ketiga yaitu merancang database, di mana kita akan belajar mengenai tipe tabel, tipe field, sama merancang database yang baik gitu ya. Nah, ini merancang database merupakan hal yang pertama kali yang harus dilakukan sebelum membuat sebuah aplikasi ya. Jadi di sini ada sebuah contoh dari kelas diagram sistem pemesanan barang. Jadi ada sebuah database untuk sistem pemesanan barang, di mana tabelnya itu terdiri dari 5 tabel: pelanggan, pesan, produk, detail pesan, faktur, sama kwitansi. Nah, nantinya di dalam si tabel-tabel ini terdapat beberapa field. Di antaranya kalau tabel pelanggan itu ada field ID pelanggan. Aduh, ini kenapa mulut saya kayak kumur-kumur ya? Ya, tadi pelanggan ya. Di dalam fieldnya itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, sama email. Nah, tanda dari bintang ini primary key artinya ya. Artinya nggak boleh data yang sama. Dan kita bisa ngelihat juga di sini relasinya 1 ke banyak. Artinya satu pelanggan bisa memesan banyak pesanan gitu ya. Dan satu pesanan itu banyak ke banyak produk. Jadi dia bisa memesan pesanan yang banyak. Dalam pesanan itu terdapat banyak juga produk gitu. Begitupun dengan detail pesan. Nah, kalau titik-titik begini itu artinya relasi antara database ya. Yang mana database-nya itu tercipta karena hubungan antara pesan sama produk. Ini mirip kayak di aplikasi sebut saja Tokopedia ya. Ketika kalian beli item, nah itu kan itemnya kan detailnya dikunci tuh sama dia. Jadi ketika kalian beli sekarang sama nanti diedit lagi sama pembelinya, itu detailnya bakalan beda. Nah, detail itu disimpan dalam detail pesan. Nah, saya nggak tahu juga sih kalau di Tokopedia 6DB-nya apa ya. Anggaplah seperti itu ya. Terus di sini juga ada faktur, satu pesanan, satu faktur, terus satu faktur, satu kwitansi, kayak gitu ya. Jadi ngebacanya cukup simpel ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan di sini, nah itu cukup berbahaya ya. Karena nantinya bisa mengganggu proses dari development system itu sendiri. Nah, ini tipe-tipe tabel MySQL. Salah satu kelebihan dari MySQL, Anda dapat mendefinisikan tipe untuk tiap tabel. Artinya, setiap tabel bisa memiliki beberapa jenis atau tipe dari tabel MySQL ya. Di sini ada 3 tipe utama, yaitu MyISAM, InnoDB, sama Help gitu ya. Nah, kalau MyISAM ini bisa dilihat ada 3 jenis lagi ya. Jadi tipe tabel ini itu dia tuh sederhana, stabil, mudah digunakan, tetapi digunakan untuk penyimpanan data yang tidak terlalu rumit gitu ya. Nah, kelebihannya adalah kecepatan dan kestabilan. Nah, ini ada beberapa jenis di dalamnya, ada statik, dinamik, sama kompres. Kalau statik itu fix ya. Jadi di dalamnya itu dia tidak ada memiliki tipe data seperti varchar, teks, sama block. Karena dia fix gitu ya. Kalau varchar kan dia dinamis ya. Artinya kalau kalian ngeset varcharnya 10, terus datanya masuk 5, dia kan ngompres tuh. Seret langsung gitu kan. 5-nya dibuang gitu. Kemudian ada dinamik. Nah, kalau dinamik berbeda dari statik ya. Berlawanan dari statik. Dia ada tipe data yang dinamis. Contohnya tadi kayak varchar gitu. Nah, kalau kompres, kedua jenis MyISAM statik dinamik dapat dikompres jadi satu. Artinya dia terdiri dari statik sama dinamik tadi. Nah, tabel yang terkompres tidak boleh ada operasi kayak insert, update, dan delete gitu ya. Terus ada juga InnoDB nih. InnoDB ini dia memiliki beberapa keunggulan, antaranya mendukung transaksi antar tabel kayak tadi ya. Misalnya dari tabel ini ke tabel ini terus cipta tabel yang baru gitu. Terus ada juga foreign key constraint, artinya dari tabel A ke tabel B, ketika kalian hapus datanya di tabel A, tabel B ikutan kehapus kayak gitu. Terus heap, tabel ini tidak menyimpan datanya di hard disk tapi di memori. Nah, ini mirip kalau kalian ngoding di Android ya. Ini mirip kayak share reference ya. Jadi dia akan hilang
ketika servernya dimatiin gitu. Nah, kalau yang Android bakalan hilang ketika kalian melakukan clear cache ya, atau ketika kalian restart ya. Tipe tabel yang lain. Nah, selain tadi ada MySum, InnoDB, HEP, terus ada lagi ya, ada BDB, Arsip, CSP, NDB table, sama Pethread. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Kalau CSP ini biasanya digunakan untuk sebuah sistem yang melakukan import dan ekspor ya dari DB gitu. Terus ini ada tipe-tipe file MySQL. Yang pertama adalah numerik atau angka ya. Ketika teman-teman menyimpan sebuah angka, teman-teman harus tahu dulu jangkauannya berapa gitu. Misalnya kayak tiny integer itu antara minus 128 sampai 127. Artinya kalau sistem kalian, misalnya harian sistemnya hanya menampung 100 antrian gitu ya, maka kalian tepat menggunakan fill dari tiny in. Bandingkan sama kalau ketika kalian menggunakan small n gitu ya. Ini beda banget tuh, 32.000 sama 128. Jadi kalian bisa menghemat berapa bit tuh? 8 bit ya. Ini kan ukurannya 8 bit, yang ini ukurannya 16 bit. Jadi teman-teman harus tahu dan jelas ya jangkauannya nanti kayak gimana. Terus medium integer, ini dari 8 juta. Terus integer, nah ini 2M. Kalau kalian buat sebuah sistem e-commerce ya, penjualan mobil misalnya kan, kayak jualan Tesla, Ferrari. Nah, ini sangat tidak disarankan untuk menggunakan integer ya, karena cuma bisa menampung sampai 2M saja. Jadi kalau harganya udah lebih 2M, ya otomatis sistemnya bakalan crash gitu ya. Terus ada big integer, ini lebih besar lagi ya. Terus ada plot. Nah, kalau plot ini udah pecahan ya teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi itu bilangan bulat gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau plot ini udah pecahan, misalnya 1,05 gitu kan. Dan kalian bisa melihat perbedaannya ya. Ini beda jauh gitu kan. 32 bit gitu ya. Ini cuma bisa menampung 2M. Yang ini besar sekali ya. Terus ada juga double. Nah, kalau kalian mau bikin sistem kayak penjualan tadi, mungkin kalau kalian nggak mau menggunakan big integer, double adalah salah satu pilihan yang tepat ya. Terus ada real. Real ini merupakan sinonim dari double. Saya nggak pernah sih menggunakan tipe data ini ya. Terus ada desimal, digunakan untuk bilangan pecahan. Nah, ini 8 bit, 64 bit ya. Sama kayak si double ya, 8 bit, 64 bit. Ini 1 sampai 2, yang ini 1 sampai 2. Sama aja sih. Terus ada numerik, merupakan sinonim dari desimal. Sinonim artinya sama ya, dari desimal. Terus ada tipe data dan time. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya, data. Data berupa date sama time. Jadi kalau kalian membuat sistem aplikasi yang menyimpan sebuah tanggal gitu ya, kalian gunakan tipe datanya date. Mungkin nanti akan sedikit effort untuk kalian gunakan di dalam sebuah sistem ya, karena dia memiliki sebuah format. Kayak misalnya ini, formatnya YYY, MMM, DDD, artinya tahun, angka si tanggal, terus angka, angka si bulan, sama angka si tanggal. Terus ukurannya 3 bit. Terus time, ini jam ya, jam, menit, sama detik. Terus date time, nah kalau date time ini biasanya digunakan ketika kalian membuat fill, create, date, terus atau update date. Nah itu biasanya ada date time. Terus ada year, ini tahunnya aja, 1 bit ya. Terus tipe string, text ya, ini beda lagi, dimana kalian akan menyimpan sebuah kata gitu ya. Ini yang pertama ada char, 0 sampai 255 karakter. Cocok banget untuk ini ya, apa namanya, string yang ukurannya tetap gitu. Misalnya kayak apa ya, nomor rumah mungkin ya, itu bisa. Yang ada FF-nya itu loh, 12F gitu kan. Terus ada helikopter lewat, kalian bisa dengar nggak? Selanjutnya ada varchar yang dinamis tadi ya, dimana dia bisa mengkompres dirinya gitu ya. Ketika kalian set 25 gitu kan, kalian set ternyata datanya cuma 10 karakter,
dia bakalan mengecil gitu, sesuai dengan karakter di dalamnya. Terus ada tiny text, ini lebih kecil daripada teks. Jadi kalau misalnya karakternya cuma 255, gunakan si tiny text. Jangan menggunakan teks, karena teks itu gede banget gitu ya. Ini medium text sama long text. Long text lebih gede daripada si teks ya. Terus tipe blob, binary. Tipe data blob digunakan untuk menyimpan data binary, artinya 0 sama 1. Boleh kah? Oke, tipenya ada bit. Digunakan untuk menyimpan data binary 64 digit binary. Binary itu yang angka 0 sama 1 itu ya guys ya. Terus tiny blob. Blob itu kalau kalian bikin database-nya ada pilihan ya. Kayak mirip sama boolean, true false. Tapi kalau blob itu bisa kalian set. Misalnya dia nggak bakal nge-save ketika value-nya di antara value yang kalian udah set. Misalnya di sebuah table, katakanlah tablenya nama filenya, nama tablenya tuh user gitu ya. Di dalamnya ada field tipe. Nah, di dalam tipe itu ada jenis usernya misalnya kan. Kayak user biasa, user gold, user dan lain-lain gitu kan. Ketika kalian input kata-kata selain kata-kata yang udah diinisiat tadi, itu datanya nggak bakalan masuk. Terus medium blob sama long blob ini beda di bitnya aja ya. Ini angkat 16, 24 sama 32. Tapi anehnya ininya sama ya. Kayaknya ini yang beda deh. Nggak mungkin sama. Terus tipe data lain. Nah ini ada enum, kumpulan data sampai dengan 6. Oh, enum ya. Bentar. Blob, PS enum. Mana? Ya, kayaknya yang penjelasan saya tadi enum ya, bukan blob ya guys ya. Contoh data, Bentar ya, kita coba cari dulu ya guys ya. Jangan sampai penjelasannya salah gitu kan. Oke. Nih, blob. Blob. Kalau enum. Ya, kalau enum yang tadi ya guys, yang udah saya jelasin tadi ya. Dia bisa diinitiate gitu, male sama female. Ini MySQL gitu ya. Nah, kayak gini guys. Jadi ketika kalian ngetik di antara value ini, ya nggak bakalan bisa gitu. Nih kan, ada value-nya di sebelah sini nih. Oke, ya gitu ya. Terus ada set. Ini karakternya yang beda ya, 25 string anggota. Ini saya nggak tahu sih kalau set. Yang tahu boleh komen di bawah ya. Terus merancang database yang baik. Nah itu file-file yang tadi kalian harus pahami ya, nggak perlu dihafal. Pahami aja. Jadi kalau kalian butuh sesuatu untuk mengingat, kalian tinggal search aja di Google ya. Terus beberapa aturan merancang database yang baik. Oke. Tabel dalam database tidak boleh mengandung record data yang ganda atau yang sama gitu ya. Karena itu bakalan redundant data. Oke, terus setiap tabel dalam database harus memiliki kolom yang unik. Nah, ini yang primary key yang ada bintang-bintangnya tadi ya guys ya. Terus tabel harus sudah normal. Ini ya targetnya emang normal kan. Besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Nah ini kalau kalian udah paham tentang ranknya dari tipe data tadi, harusnya kalian bisa melakukannya dengan baik ya. Terus merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi. Nah ini teman-teman harus tahu desain dari aplikasinya juga. Terus tipe penamaan. Nah, penamaan database table column, MySQL, dia bersifat case sensitive. Artinya penamaan dengan P gede sama penamaan dengan P kecil itu bakalan membuat sesuatu yang berbeda ya. Jadi teman-teman harus perhatikan gunakan mode datanya low case atau uppercase atau camel case. Terus nama database, tabel dan kolom maksimal 64 karakter. Jadi jangan terlalu panjang nama filenya. Hindari penggunaan karakter khusus seperti gini ya. Ini kayaknya aplikasi dari Portugis kayak gitu. Terus pilih nama field kolom yang mencerminkan isi dari data tersebut. Kayak tadi ya, tipe. Berarti tipenya, tipe dari user. Jangan kalian set sesuatu yang berbeda.
Ya, sampai di sini aja untuk bab 3. Besok kita lanjut lagi insya Allah ke bab 4. Sorry banget ya guys ya, kita agak telat upload videonya ya. Oke, demikianlah video dari belajar MySQL ini. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, boleh langsung komen di bawah aja. See you guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.